Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang menonton baik di pagi maupun di malam siang hari ya, malam hari. Baik, jadi pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan Mendeley ya. Yang pertama kita pastikan Mendeley kita sudah download ya, bisa saudara download di Google dan itu bisa free Mendeley. Yang kedua yaitu pastikan Mendeley ini sudah terhubung dengan Microsoft Word. Bagaimana cara menghubungkannya? Nah, ini dia, dipilih bagian tools, pilih. Kebetulan saya sudah menghubungkan, jadi tulisannya di sini uninstall. Sedangkan kalau seandainya saya belum menghubungkan, tulisannya pasti install. Ya. Jadi kebetulan saya sudah terhubung. Bagaimana cara melihat terhubungnya? Yaitu kita buka Microsoft Word, kita lihat di bagian reference. Ya. Oke, baik, yang pertama yaitu kita bagaimana cara memasukkan file dulu ke dalam Mendeley. Ini misalnya saya hapus dulu lah ya. Saya hapus dokumen. Nah, saya hapus dulu. Bagaimana cara memasukkan filenya? Mana nih? Kita hapus. Nah, inilah kita contohkan cara menghapus, cara memasukkan dokumen ya. Jadi yang dokumen yang kita masukkan mungkin ada dokumen berupa file yang sudah ada, ya contohnya seperti ini. Kita masukkan, kita buat folder terlebih dahulu. Yang pertama folder supaya kita bisa membuka kembali dengan gampang dan terklasifikasi. Nah, kita buat folder di sini, create folder juga bisa, di atas juga bisa di sini. Create folder. Tutorial Mendeley. Nah, ini kita buat nama foldernya tutorial Mendeley. Di file-filenya akan kita simpan di sini. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara add ini bisa add file atau add entry ya. Biasanya yang biasa saya lakukan, biasanya langsung kita add file jika kita menyimpan filenya. Ya. Nah, inilah jurnal yang akan kita buat daftar pustakanya sebagai referensi kita. Ini jurnal pertama, klik open. Jadi kalau ada filenya teman-teman, dia Mendeley otomatis membaca. Apa judulnya, penelitinya siapa, jurnalnya apa, tahun berapa, semuanya dibaca oleh Mendeley jika filenya sudah ada ya. Kita contohkan sekali lagi, yaitu file. Nah, kita ambil file satu lagi. Nah, ini sudah dibaca oleh Mendeley. Akan tetapi ada jurnal-jurnal yang tidak bisa kita download filenya. Itu biasanya jurnal-jurnal yang mungkin termasuk jurnal yang bagus ya. Kadang-kadang jurnal yang bagus itu susah download gitu. Jadi bagaimana solusinya? Ya, kita tidak perlu mendownload filenya, cukup datanya saja. Contoh saya sudah menyediakan ini. Ini jurnal dari UI. Ya, ini jurnal Scopus. Mana di sini sepertinya bisa di-download ya. Nggak berbayar sepertinya. Nah, nggak bisa saya download kayaknya. Jadi apabila kita tidak bisa mendownload filenya, bisa di-download ternyata. Tapi ini misalnya kita tidak bisa mendownload filenya, cukup ininya kita entry secara manual ke Mendeley. Nah, jadi tidak mesti filenya ada. Ini contoh yang ada filenya. Kita entry manual, pilih add, pilih entry manual. Kita masukkan satu-satu. Yang pertama kita masukkan judulnya, copy, paste. Jadi jurnal-jurnal, banyak jurnal internasional itu kadang berbayar ya teman-teman ya. Jadi kita cukup ambil datanya saja. Autornya siapa? Muhammad Ali Berawi. Nah, kita ambil. Nama jurnalnya yaitu International Journal Technology.
tahun 2021. Vol 12 nomor 4. 12 nomor 4. Abstraknya kita masukkan. Ya. Ini misalnya kita ambil aja satu sini ya. Copy. Pasti. Selanjutnya yaitu linknya, URL-nya. Kita harus ambil ya supaya terkonek juga dia ke Google Scholar. Kita ambil. Ya. Oke, kalau sudah lengkap semua kita isi, kita oke kan. Nah, seperti inilah teman-teman mengambil referensi jika filenya tidak ada. Tapi kalau filenya sudah ada, tinggal tambahkan saja filenya ya. Seperti inilah. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita membuat daftar pustakanya. Baik. Jadi ini saya ambil ada beberapa, saya ambil jurnal ini. Itu Zulkifli Umar ya, Zulkifli Umar itu saya ambil yang ini Zulkifli Umar ya. Kita ambil citasinya Zulkifli Umar. Nah, ini yang Zulkifli Umar yang ini teman-teman, ini Zulkifli Umar. Jadi Zulkifli Umar ini kita ambil citasinya ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan panggil Zulkifli. Nah, oke. Dah ya. Nah, ini dah teman-teman. Setelah itu satu lagi, apa yang kita ambil citasinya? Contoh ini Afisa Benita. Kita ambil teman-teman. Insert citation Afisa 2018 ya. Ini kebetulan ada dua yang saya masukkan salah tahun. Afisa 2018. Oke. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Jika tampilannya apa style ya, ini bisa kita rubah apa style atau yang lain bisa kita boleh pilih ya, tapi lazim sering digunakan orang apa style ya. American Psychology Association ya. Seterusnya, bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Nah, kita gunakan menu Insert Bibliography. Di bawah kita buat daftar pustaka di sini, Insert Bibliography. Tekan Insert, pastikan kursor sesuai dengan sana. Ya. Insert Bibliography. Nah, kita lihat ke bawah teman-teman. Nah, ternyata sudah. Ya. Seterusnya kalau kita mau menukar ke yang lain, misalnya ke IEE. Ada juga jurnal IEE. Nah, menggunakan IEA, ini dia IEE. Dia dalam bentuk angka dia teman-teman. Nah, di sini juga berubah dia, angka dia, bukan nama orang. Tapi kalau kita ganti ke apa style seperti ini. Ya. Nah, ganti. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Mengenai cara membuat daftar pustaka otomatis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Dan silakan subscribe, like, dan share jika videonya bermanfaat. Dan satu lagi teman-teman, apabila ini kan ada yang namanya Turnitin. Nah ini Bang, ini kena Turnitin nggak? Otomatis pasti kena Turnitin karena kita full mengambil dari jurnal orang yang sudah terbit. Bagaimana cara menyiasatinya? Nah, ini sekedar sharing saja. Saya biasanya kita dengan memparafrasekan kalimatnya, jadi otomatis pasti berubah. Jadi sebanyak itu penelitian, gimana cara memparafrasekannya? Saya biasanya menggunakan Google Translate. Ya, Google Translate saya gunakan, yaitu dengan contoh proporsionalitas. Atau satu kalimat ini atau satu paragraf ini saya pindahkan ke Google Translate, pindahkan ke berbagai bahasa, contoh berbahasa Belanda, pindahkan ke bahasa Jerman, akhirnya pindahkan ke bahasa Indonesia, dia akan mencarikan persamaan katanya.
gitu, persamaan katanya, sehingga Turnitin-nya bisa hilang. Nah, tanpa kita merubah isi dari penelitian yang kita citasi, ya. Tapi kita harus garis bawahi, harus kalimat-kalimat seperti ini kita rubah. Jangan nanti misalnya contohnya kalau hukum undang-undang jangan dirubah, tidak boleh dirubah ya teman-teman. Jadi mungkin kalimat-kalimat seperti ini bisa dirubah, merubah kata-kata tapi tidak merubah isi maksud. Nah, seperti itulah teman-teman. Contohnya ini inherent, mungkin bisa kita carikan menggunakan Google persamaannya, tapi dengan kata-kata yang berbeda gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.